Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Linawati dengan NPM 2013024051 dengan teman saya Rahmadwi Fadila dengan NPM 2013024057 dari kelas A Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai ekosistem estuari. Materi yang pertama mengenai pengertian estuari. Apa itu estuari? Estuari merupakan pesisir semi tertutup dengan badan air mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan kadar air laut terlarut dalam air tawar dari sungai. Pengertian ini menurut Supriyadi tahun 2001. Kemudian, ekosistem estuari merupakan perairan yang semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut, sehingga air laut memiliki salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar. Pengertian ini menurut Picard tahun 1967. Selanjutnya ada karakteristik ekosistem estuari. Yang pertama ada salinitas. Salinitas ini sendiri ada 3 faktor. Yang pertama pasang surut. Tingkat salinitas estuari berubah dari waktu ke waktu dikarenakan iklim, topografi, pasang surut air laut, dan volume air tawar yang masuk. Apabila pasang air laut yang besar dapat mendorong air laut masuk cukup besar dan sampai ke daerah hulu sungai. Kemudian apabila pasang surut turun, maka keadaan isohelin kembali ke daerah hilir saja. Selanjutnya, faktor yang kedua ada kekuatan Coriolis, yang merupakan terjadinya pembelokan arah gerak melingkar akibat rotasi bumi mengelilingi sumbunya. Sebagai contoh, kekuatan Coriolis akan membelokkan air laut yang masuk ke estuaria ke arah kiri apabila melihat estuaria ke arah laut. Faktor selanjutnya yaitu musim. Musim dapat memengaruhi fluktuasi salinitas. Di Indonesia sendiri memiliki 2 musim yang berbeda dalam setahun. Hal itu dapat menyebabkan perbedaan salinitas sebagai akibat berubahnya volume air tawar dan berubahnya intensitas cahaya matahari. Selanjutnya ada suhu. Suhu air estuaria cenderung lebih cepat panas dan lebih cepat dingin, tergantung kondisi atmosfer yang melingkupinya. Suhu air pada estuaria bervariasi juga karena masuknya air tawar yang suhunya lebih dipengaruhi suhu musiman. Karakteristik selanjutnya yaitu ombak dan arus. Terjadinya ombak tergantung pada luas permukaan perairan dan juga angin. Estuaria memiliki luas perairan terbuka yang sempit karena dibatasi daratan pada ketiga sisinya, yang dapat membuat angin bertiup untuk menciptakan ombak juga minimal. Arus di estuaria cenderung disebabkan oleh aksi pasang surut air laut dan aliran sungai. Arus di daerah estuaria sering mengakibatkan timbulnya erosi dan diikuti pengendapan di mulut muara. Karakteristik yang selanjutnya ada substrat dasar. Kebanyakan estuaria didominasi oleh substrat berlumpur yang berasal dari proses pengendapan material, baik yang di bawah air laut maupun air tawar. Di antara endapan lumpur merupakan materi organik, sehingga estuaria menjadi tempat yang kaya cadangan bahan makanan bagi organisme. Faktor selanjutnya yang kelima ada kekeruhan atau turbiditas. Kekeruhan meningkat apabila besarnya partikel tersuspensi menyebabkan pada waktu-waktu tertentu, terutama saat musim penghujan, di mana volume air tawar meningkat dan membawa material akibat erosi, serta aktivitas pasang air laut. Karakteristik yang selanjutnya ada kandungan oksigen.
Kandungan oksigen terlarut estuaria tergantung oleh beberapa faktor, antara lain suhu, salinitas, pengadukan, dan organisme. Secara umum, wilayah estuaria memiliki kandungan oksigen terlarut relatif tinggi dibanding perairan lain karena jika dilihat dari kondisi fisik daerah estuaria. Faktor selanjutnya ada predasi. Predasi merupakan hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Fungsinya adalah sebagai mengontrol populasi mangsa. Karena jumlah antara predator dan mangsa berbanding lurus. Semakin banyak predator yang terdapat di alam tidak diimbangi dengan jumlah mangsa, maka akan terjadi ketidakseimbangan alam. Contohnya yaitu ikan yang menjadi predator bagi plankton dan invertebrata dalam ekosistem estuari. Karakteristik selanjutnya ada jumlah organisme autotrof, yang merupakan organisme yang mampu menghasilkan zat organik yang dibutuhkan oleh konsumen, yang tentunya berproses dengan fotosintesis. Contohnya yaitu merupakan organisme berklorofil, yaitu tumbuhan, bakteri fotosintetik, dan alga fotosintetik. Karakteristik ekosistem estuaria yaitu usia, kemampuan produktivitas tinggi apabila makhluk hidup tersebut dikatakan muda sampai rentang waktu usia tertentu, sehingga reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan pun cepat. Sebaliknya, kemampuan produktivitas akan menurun apabila makhluk hidup tersebut dikatakan usia telah lanjut. Karakteristik yang selanjutnya ada jumlah parasit. Parasit merupakan hubungan antara dua makhluk hidup, namun hanya menguntungkan satu organisme saja, sedangkan organisme yang lain dirugikan. Materi selanjutnya ada persebaran biota dalam ekosistem estuari. Apa saja biota dalam ekosistem estuari? Biota ekosistem estuari dibagi menjadi 3. Ada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Fauna atau hewan khas estuari merupakan hewan-hewan yang dapat mentolerir kadar garam antara 5-30. Hewan-hewan tersebut diantaranya ada ostrea, udang, kemudian siput kecil Hydrorobia, kemudian ada cacing Polychaeta nereis. Yang selanjutnya ada tumbuhan pada ekosistem estuari. Tumbuhan dalam ekosistem estuari dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama ada Zoosphaera thalassea. Kedua ada Cimodacea. Selain itu ditumbuhi oleh alga hijau dari genera ulva seperti Enteromorpha dan Chadophora. Kemudian ada mikroorganisme di dalam ekosistem estuari. Ekosistem estuari memiliki mikroorganisme diantaranya berjenis diatom dan dinoflagellata. Diatom diantaranya ada Skeletonema, ada Esterionella, dan ada Melosira. Sedangkan pada jenis dinoflagellata ada Gymnodinium, ada Goniaulax, dan Serratinium. Banyaknya zooplankton yang berkembang membuktikan bahwa keterbatasan produktivitas pada fitoplankton di dalam pesisir ekosistem estuari. Selanjutnya, saya akan membahas tentang interaksi antar komponen di ekosistem estuaria. Nah, di sini tuh ada komponen biotik yang merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Komponen biotik pada ekosistem estuaria dikelompokkan menjadi: yang pertama ada organisme autotrof. Organisme autotrof ini merupakan organisme yang dapat membuat makanan sendiri dengan mengubah bahan organik menjadi anorganik. Terdapat 2 tipe. Yang pertama ada fotoautrotrof, yaitu organisme yang dapat menggunakan sumber energi
cahaya untuk mengubah bahan anorganik menjadi organik. Contohnya yaitu tumbuhan hijau pada ekosistem estuari. Yang kedua ada kemoautotrof. Kemoautotrof ini yang merupakan organisme yang dapat memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanan sendiri dari bahan organik. Yang kedua ada organisme heterotrof, yang merupakan organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Contohnya, hewan, jamur, dan bakteri non-autotrof dapat disebut sebagai konsumen. Estuari kaya akan sumber makanan bagi konsumen primer dari rantai makanan. Sumber makanan utama diperoleh dari besarnya jumlah detritus yang melimpah di dalam kolam air dan di dasar estuari. Sebagian besar hewan konsumen primer terdapat di dasar estuari seperti tritip, kerang, dan keong yang berada di permukaan dasar estuari ataupun hewan lainnya yang hidup di dalam lumpur seperti cacing. Ada juga predator besar seperti baronang, kerapu, kepiting, cucut, dan salmon. Yang ketiga ada organisme pengurai atau dekomposer, merupakan organisme yang menguraikan bahan organik berasal dari organisme mati. Pengurai disebut juga konsumen makro atau saprotrof karena makanan dimakan berukuran lebih besar. Organisme pengurai menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Pengurai di daerah estuari adalah kepiting, kerang-kerangan, bakteri, cacing laut, dan jamur. Sebagai kawasan yang sangat kaya akan unsur hara atau nutrien, estuari dikenal sebagai sebutan daerah pembesaran atau nursery ground bagi berjuta ikan invertebrata. Materi selanjutnya ada mekanisme adaptasi biota ekosistem estuari. Mekanisme adaptasi terbagi menjadi 3, ada adaptasi fisiologi, morfologi, dan tingkah laku. Yang pertama, ada adaptasi morfologi. Contoh beberapa adaptasi morfologi yang dikenal di dalam ekosistem estuari adalah pada saat kondisi suhu dan salinitas mengalami fluktuasi. Agar kehidupan mereka tidak terancam, mereka membuat lubang di lumpur untuk bersembunyi. Perubahan keadaan morfologi membuat organisme estuari memiliki ukuran badan lebih kecil daripada jenis yang sama yang hidup di air laut. Terdapat pula perbedaan jumlah ruas tulang dorsal pada ikan-ikan. Organisme-organisme dari laut umumnya memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Contoh adaptasi morfologi dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian, yang kedua, ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi di dalam ekosistem estuari adalah sebagai berikut. Kemampuan mengatur konsentrasi garam atau air di cairan internal disebut dengan osmoregulasi. Kebanyakan organisme laut tidak mempunyai kemampuan mengatur kandungan garam internalnya dan disebut osmokonverter. Oleh karena itu, kemampuannya memasuki estuari dibatasi oleh toleransinya terhadap 12 perubahan di dalam cairan internalnya. Karena konsentrasi garam internal, spesies air laut lebih tinggi daripada konsentrasi garam air estuari. Air cenderung melewati selaput masuk ke dalam tubuhnya untuk menyamakan konsentrasi. Untuk binatang air tawar yang bergerak dari medium yang lebih pekat ke dalam medium yang kurang pekat ketika masuk estuari, maka terjadilah proses yang sebaliknya. Dan yang terakhir, ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku di dalam ekosistem estuari adalah membuat lubang ke dalam lumpur, karena di dalam lumpur
terbagi nutrisi, salah satu faktor agar organisme-organisme dapat bertahan hidup. Selain itu, organisme estuari juga mampu mengubah posisi pada substrat dengan cara bergerak ke hulu atau ke hilir estuari. Oleh karena itu, organisme-organisme pada ekosistem estuari memiliki keunikan tersendiri. Selanjutnya ada peran dan fungsi ekosistem estuari. Estuari mempunyai fungsi ekologis, yaitu 1. Merupakan sumber zat hara dan bahan organik bagi bagian estuari yang jauh dari garis pantai maupun yang berdekatan dengannya lewat sirkulasi pasang surut atau tidal circulation. Yang kedua, menyediakan habitat bagi sejumlah spesies ikan yang ekonomis, penting sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makan, atau feeding ground. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan bermacam spesies ikan dan udang yang hidup di lepas pantai, tetapi bermigrasi ke perairan dangkal dan berlindung untuk memproduksi dan atau sebagai tempat tumbuh besar atau nursery ground anak mereka. Kemudian estuaria juga dapat dimanfaatkan untuk manusia untuk beberapa kegiatan, yaitu yang pertama ada sebagai tempat pemukiman, yang kedua sebagai tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan. Selanjutnya yang ketiga sebagai jalur transportasi, yang keempat sebagai pelabuhan dan kawasan industri. Materi yang selanjutnya ada menganalisis interaksi antara ekosistem estuari dengan ekosistem lainnya di kawasan pesisir. Yang pertama, ada interaksi fisik. Estuari dan terumbu karang berinteraksi secara fisik melalui beberapa mekanisme, yaitu seperti reduksi energi gelombang, reduksi sedimen, dan pengaturan pasokan air baik air laut maupun air tawar di sungai. Biota estuari memiliki ketergantungan pada keberadaan struktur kokoh dari kapur terumbu karang yang dapat menghalangi air hidrodinamis lautan, seperti arus dan gelombang. Kemudian, terdapat zona red front yang mana pada zona ini terjadi produksi pecahan fragmen kapur akibat hempasan gelombang dan paparan secara terus-menerus dari arus. Fragmen inilah yang kemudian diproses oleh ikan, bulu babi, dan spong untuk menghasilkan kerikil, pasir, dan lumpur. Setelah itu, kerikil, pasir, dan lumpur akan diteruskan menuju pantai oleh gelombang dan arus, sehingga membentuk akumulasi sedimen yang menjadi substrat utama yang dibutuhkan dalam ekosistem estuari. Yang kedua, ada interaksi daratan dan laut. Estuari merupakan kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, intruksi air laut, dan percikan gelombang. Terumbu karang merupakan kawasan perairan yang masih dipengaruhi oleh proses dari aliran sungai, limpahan air permukaan, dan sedimen, serta bahan pencemar. Yang ketiga, ada interaksi bahan organik. Tingginya partikel organik yang tersuspensi di perairan dapat menurunkan proses fotosintesis di air. Partikel organik ini dapat menyebabkan berkurangnya intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Partikel organik yang terbawa dari ekosistem mangrove menuju ekosistem estuari dapat menjadi makanan bagi biota-biota perairan estuari seperti filter feeder dan detritus feeder. Yang terakhir, ada konektivitas ekologis. Konektivitas ekologis dibagi menjadi dua, ada interaksi migrasi biota dan interaksi spesies biota. Integrasi migrasi biota merupakan suatu hubungan yang penting dan nyata di antara terumbu karang dan ekosistem estuari.
Migrasi biota dibagi menjadi dua lagi, yaitu migrasi jangka pendek untuk makan, merupakan tipe migrasi yang dilakukan oleh biota-biota dewasa. Yang kedua, ada migrasi daur hidup antara sistem yang berbeda, yang biasa ditemukan pada spesies-spesies ikan dan udang yang diketahui melakukan pemijahan dan pembesaran larva di hutan mangrove atau padang lamun yang tentunya melewati ekosistem estuari. Ada interaksi spesies biota. Biota yang hidup di daerah estuari adalah pencampuran antara yang hidup endemik atau yang hanya hidup di perairan estuari. Bagi beberapa biota akuatik komersial, ekosistem estuari merupakan daerah pemijahan dan asuhan. Kepiting, tiram, dan banyak ikan komersial merupakan hewan estuari. Udang, hingga yang memijah di laut, lepas juga memanfaatkan ekosistem estuari untuk membesarkan larvanya dan memanfaatkannya sebagai sumber makanan. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.